Angin malam berembus menembus celah-celah jaket tebal yang dikenakan Hendra dan Gandhi. Lampu jalanan di sekitar Kiara Condong sudah mulai ditinggalkan keramaian, digantikan oleh kesunyian malam yang merayap perlahan. Libur panjang selama 3 hari di depan mata adalah oase bagi mereka berdua. Dua pemuda yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang sama, hidup di bawah atap kontrakan yang sama, dan kini melaju di atas satu motor yang sama menuju Garut. Gandhi, pemuda asli Jakarta yang terbiasa dengan bisingnya ibu kota, merapatkan resleting jaketnya. "Ndra, lo yakin kita lewat jalan yang ini? Dinginnya tembus sampai ke tulang rusuk, gila. Perasaan gue kok dari tadi udah nggak enak ya?" Suaranya setengah berteriak, mencoba mengalahkan deru angin dan suara knalpot motor. Di depan Hendra hanya tertawa kecil. "Santai aja, Ndi. Ini jalan pintas paling cepat buat sampai ke rumah nenek gue. Lu kan yang ngeluh pengen cepet-cepet rebahan. Kalau lewat jalan utama, kita bisa kena macet sisa-sisa orang mudik." "Ya tapi nggak segelap ini juga, Ndra. Ini kanan kiri isinya hutan bambu semua. Lu lihat jam nggak sih? Udah lewat jam 8 malam. Kata bapak kosan kita, kalau mau ke arah Garut lewat jalur alternatif begini, jangan berani-berani lewat jam 8 malam, apalagi katanya ada jalur larangan. Kan elu tahu sendiri bapak kosan kita juga orang Garut." Hendra memutar gas lebih dalam, membuat motornya melesat menembus jalanan aspal yang mulai berlubang. "Itu cuma mitos orang tua zaman dulu, Ndi. Jalur larangan apaan? Paling juga akal-akalan warga sini biar nggak banyak kendaraan berisik lewat malam-malam. Zaman udah modern, masa lu masih percaya yang begituan?" "Bukan masalah modern atau kuno, Ndra. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Firasat gue bilang kita mending putar balik aja, cari jalan utama." "Serius, Ndra? Tanggung, Andi. Lo lihat aja, habis ngelewatin 2 pohon beringin besar di depan sana, jalannya bakal lebih mulus. Paling 1 jam lagi kita udah bisa minum kopi buatan nenek gue." Gandhi terdiam, matanya menatap lurus ke depan, ke arah sorot lampu motor yang membelah kegelapan. Benar saja, tak jauh dari mereka, berdiri 2 pohon beringin raksasa di sisi kiri dan kanan jalan. Dahan-dahannya saling bertaut di atas, membentuk sebuah terowongan atau gerbang alami yang tampak begitu kelam. Daun-daunnya bergesekan tertiup angin, menghasilkan suara desisan panjang yang membuat bulu kuduk Gandhi meremang. Saat motor mereka melewati celah di antara kedua pohon beringin itu, suhu udara mendadak turun drastis. Ada aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati tua yang menyengat hidung. Kabut tipis mulai turun, menghalangi pandangan. Setengah jam berlalu dan jalanan seolah tak berujung. Kanan dan kiri hanya dihiasi pohon pisang liar dan rimbunnya bambu. "Ndra," panggil Gandhi, suaranya kini bergetar. "Coba lu pelanin motornya." "Kenapa? Lu kedinginan banget?" "Bukan, lu perhatiin deh sekeliling kita. Lu lihat batu besar di sebelah kiri jalan itu, yang bentuknya agak aneh, kayak kepala manusia." Hendra melirik sekilas. "Iya, gue lihat. Kenapa emangnya? Cuman batu biasa." "Ini bukan yang pertama kalinya kita ngelewatin batu itu, Ndra," ucap Gandhi, mencengkeram pundak Hendra lebih erat. "Gue udah merhatiin dari tadi. Susunan pohon pisangnya, ranting bambu yang patah di pinggir jalan, dan batu sialan itu, kita udah ngelewatin tempat ini 4 kali." Hendra mengerem motornya secara perlahan, hingga laju mereka melambat. Ia memicingkan mata, menembus kabut yang kian menebal. "Ah, ngaco lu. Jalanan di pegunungan mah emang bentuknya mirip-mirip semua, Ndi." "Gue serius, Hendra. Perhatiin baik-baik. Di samping batu itu ada botol air mineral kosong yang penyok. Gue hafal banget posisinya, karena pas pertama kita lewat, gue sempat mikir kok ada orang buang sampah sembarangan di tempat sedalam ini." Hendra menelan ludah. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung, mulai mengalir di dahinya. Ia menatap batu itu lekat-lekat saat mereka melewatinya lagi. Gandhi benar, botol penyok itu ada di sana, tepat di posisi yang sama.
Mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama selama 1 jam terakhir. Dimensi seolah melengkung, mengurung mereka dalam labirin kabut. Kepanikan mulai mengambil alih akal sehat. Hendra memacu motornya lebih gila, mengabaikan lubang-lubang jalanan yang membuat tubuh mereka terguncang hebat. Terus ke depan. Ndra, coba terus lurus, jangan belok-belok. Kali aja di depan ada warga setempat atau pos ronda yang bisa kita tanya, teriak Gandhi di dekat telinga Hendra. Gue juga lagi nyoba, Endi. Ini kabutnya makin gila, gue nyaris nggak bisa lihat jalan 5 meter ke depan. Setelah 10 menit yang terasa seperti neraka, jalanan aspal yang rusak itu perlahan berubah menjadi jalan berkerikil. Batu berbentuk kepala itu tidak lagi terlihat. Deretan pohon pisang berganti menjadi ladang kosong yang diselimuti kabut tebal. Gandhi mengembuskan napas panjang, bersandar lemas pada punggung Hendra. Alhamdulillah. Akhirnya kita keluar dari putaran tadi, Ndra, lirih Gandhi. Hendra mengangguk kaku, meski perasaannya masih diliputi ketakutan. Namun, kelegaan itu hanya berumur hitungan detik. Tepat ketika mereka melaju beberapa ratus meter di jalan yang baru, mesin motor Hendra mendadak berbunyi aneh, seperti tersedak sebelum akhirnya mati total. Lampu depan padam, meninggalkan mereka dalam gulita malam yang pekat. Motor berhenti perlahan, keheningan total langsung menyergap telinga mereka. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Gandhi turun dari motor, mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa takut kini berubah menjadi rasa kesal yang meluap. Kenapa lagi sih ini? Kenapa lu berhenti di tempat sepi begini, Ndra? Lu bilang tadi di depan ada terang sedikit. Gue nggak tahu, motornya mati mendadak. Balas Hendra dengan nada tinggi, menutupi rasa takutnya yang kian menjadi. Ia turun, menendang standar motor, dan mulai mengotak-atik bagian kelistrikan di bawah jok dengan bantuan cahaya dari layar ponselnya. Busi rusak atau karburatornya banjir? Tanya Gandhi, mencoba menekan emosinya. Enggak ada yang rusak, Ndi. Kabelnya aman, bensin full, aki juga baru gua ganti minggu lalu. Tangan Hendra bergetar saat memeriksa mesin yang masih hangat. Semuanya normal. Secara logika motor itu seharusnya bisa menyala. Keduanya terdiam. Dalam keheningan itu, Gandhi merasakan sensasi aneh. Bulu-bulu halus di lehernya berdiri tegak. Suhu udara di sekitar mereka terasa berbeda. Tidak sekadar dingin angin malam, melainkan dingin yang membekukan tulang. Dingin yang membawa hawa kematian. Hendra pun merasakan hal yang sama. Tangannya yang memegang ponsel tiba-tiba terasa kebas, namun ia memilih diam. Ia tak ingin membuat Gandhi semakin histeris. Ndra, bisik Gandhi, merapatkan tubuhnya ke dekat motor. Kenapa kok gue merinding hebat gini, Ndra? Ada yang enggak beres. Hendra pura-pura sibuk memutar kunci kontak. Perasaan lu aja kali, Ndi. Efek panik tadi. Udah, lu bantu senterin aja ini. Gue coba engkol manual. Di saat Hendra bersiap menginjak kickstarter, suara itu datang. Dari arah rimbunan pohon bambu di sebelah kiri mereka, sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Suaranya melengking lirih, penuh kepiluan dan rasa sakit, namun di saat yang sama memancarkan ancaman yang nyata. Hihihi, hik, hik, hik. Gandhi sontak membeku, darahnya berdesir hebat. Ndra, lu denger itu? Siapa yang nangis di tempat sepi kayak gini? Hendra menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menjawab pertanyaan Gandhi. Kakinya terus menginjak kickstarter dengan tenaga luar biasa. Berulang-ulang, kepanikan membuat napasnya memburu. Brum, brebet, mati. Ndra, gue nanya, itu suara apaan? Gandhi mulai panik, matanya liar mencari sumber suara di kegelapan. Tiba-tiba, dari sela-sela batang bambu, sebuah kain putih lusuh berkibar. Sesuatu melayang turun perlahan, sangat pelan, melawan gravitasi. Sesosok wanita dengan rambut panjang kusut masai menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih yang dipenuhi noda tanah dan cairan kehitaman. Sosok itu tidak menjejak tanah.
isak tangisnya seketika berubah menjadi tawa melengking yang menyayat telinga. Hihihihihihi. Motor akhirnya menyala dengan raungan keras. Hendra, tanpa menoleh, menghantam bahu Gandhi dengan sangat keras hingga temannya itu tersentak dari kelumpuhan sementaranya. "Naik, goblok! Cepetan naik!" teriak Hendra histeris, menarik kerah jaket Gandhi dengan kasar. Dengan sisa tenaga dan ketakutan yang nyaris merenggut kewarasannya, Gandhi melompat ke jok belakang. Sebelum pantat Gandhi mendarat sempurna, Hendra sudah menarik gas dalam-dalam. Ban belakang motor selip memuntahkan kerikil. Sebelum akhirnya melesat membelah malam, Gandhi memeluk perut Hendra erat-erat, memejamkan mata. Namun, rasa penasaran memaksanya untuk menoleh sedikit ke belakang. Hendra!" Suara Gandhi hanya berupa bisikan lirih yang parau. "Dia ngikutin kita, Andra. Dia terbang tepat di belakang ban kita." Sosok kuntilanak itu melayang cepat, seringai mengerikan terlihat dari balik rambutnya yang tersingkap angin. Tangannya yang pucat dengan kuku-kuku hitam memanjang berusaha menggapai punggung Gandhi. "Pegangan yang erat," jerit Hendra. Ia tidak memedulikan jalan lagi, memacu motor bebeknya dengan kecepatan maksimal, berdoa agar mereka tidak menabrak apapun. Kejar-kejaran maut itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Angin malam menampar wajah mereka dengan keras. Hendra terus menancap gas, mulutnya berkomat kamit merapalkan doa-doa pendek yang berantakan karena panik. Perlahan tawa melengking yang terus menempel di telinga mereka mulai mereda dan akhirnya menghilang di telan angin. Sosok itu tak lagi terlihat di kaca spion. Gandhi menghela napas panjang, tubuhnya masih bergetar hebat bak orang yang sedang demam tinggi. Hendra sedikit mengendurkan tarikan gas. "Gue juga dengar suaranya dari awal, Endi. Makanya tadi gue terus berusaha nyalain motor tanpa jawab pertanyaan lu," ucap Hendra dengan suara parau, berusaha menstabilkan detak jantungnya. Gandhi tidak menjawab. Matanya menyapu sisi jalan menembus kabut yang perlahan menipis. Tiba-tiba, retinanya menangkap sebuah cahaya kuning temaram dari sebuah bangunan kayu di pinggir jalan. Itu ada warung, Ndra," tunjuk Gandhi dengan tangan gemetar. Hendra memicingkan matanya. Di tengah pekatnya malam dan sepinya jalan pegunungan ini, keberadaan sebuah warung kecil yang masih buka adalah sebuah keajaiban. "Gini nih kalau kemalaman, suka banyak kabut kalau di pegunungan kayak gini, pandangan jadi kabur. Tapi, bener, itu warung. Kita istirahat dulu di sana, cari tempat terang sekalian nenangin diri." Motor ditepikan di depan bangunan kayu yang tampak sederhana. Sebuah lampu bohlam kuning kusam menggantung di teras menerangi etalase kaca yang berisi beberapa bungkus mie instan dan toples penganan. Di dalam ada sebuah bangku kayu panjang dan sebuah televisi tabung model lama yang menyiarkan acara berita dengan layar bersemut. Mereka masuk dengan langkah gontai, napas masih tersengal. Keduanya menghempaskan tubuh di atas bangku panjang kayu itu. "Pada kenapa nih, Ujang? Kok kayak yang habis dikejar macan?" Sapa sebuah suara, seorang wanita mengenakan daster motif bunga yang warnanya sudah pudar dan kerudung seadanya, muncul dari balik tirai pemisah ruangan. Ia tersenyum, namun senyumnya kaku. Dengan suara yang masih bergetar dan putus-putus, Hendra mencoba menjelaskan. "Iya teh, aduh, kami tadi dari arah bawah, nyasar masuk jalan pintas. Terus motor sempat mati dan kami diganggu makhluk halus di sana." Wanita penjaga warung itu terkekeh pelan, suaranya terdengar serak. "Oh, udah nggak aneh atuh kalau lewat jalur sana mah. Untung Ujang berdua masih bisa selamat. Katanya sih, kalau udah ketemu makhluk itu di jalur sana, kebanyakan pada nggak selamat, suka dibawa ke dunianya." Hendra dan Gandhi terdiam menelan ludah.
Hening sejenak menyelimuti warung itu, hanya terdengar suara kresek-kresek statis dari televisi tabung di sudut ruangan. "Mau dibikinin kopi biar tenang?" tawar wanita itu. "Kopi hitam 2 ya, Teh." "Gulanya dikit aja," jawab Hendra cepat, mencoba mengalihkan pikirannya. Wanita itu mengangguk dan berjalan lambat kembali ke balik tirai. Sementara menunggu, Hendra menyadari keanehan pada sahabatnya. Gandhi dari tadi hanya diam membisu, matanya melotot menatap kosong ke arah meja. Di hadapan mereka ada sepiring gorengan tempe dan bala-bala yang tampak masih hangat, mengepulkan asap tipis. Perut Hendra yang kosong sejak sore merespons. Tangannya baru saja terulur hendak mengambil sebuah gorengan ketika tiba-tiba, "Grab!" Gandhi mencengkeram pergelangan tangan Hendra dengan sangat kuat. Kuku Gandhi sampai memutih. "Kenapa, Andi?" tanya Hendra kaget. Gandhi mendekatkan wajahnya ke telinga Hendra. Matanya melirik liar ke arah tirai tempat wanita itu masuk. "Hendra, kita harus pergi dari sini sekarang juga," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar, gemetar menahan teror yang memuncak. "Lu kenapa sih, parno amat? Kita udah di tempat aman," balas Hendra ikut berbisik merasa jengah. "Lu merhatiin muka Teteh tadi nggak? Kulitnya pucat banget, putih kayak mayat yang udah lama direndam air. Dan, lu lihat TV itu?" Gandhi menunjuk televisi tabung di sudut ruangan dengan dagunya. Hendra menoleh. Layar TV itu sedang menayangkan berita sore. "Itu berita tahun 80-an, Hendra. Gue masih inget jelas banget set studio dan gaya rambut penyiarnya dari kaset dokumenter bapak gue. Lihat running text di bawahnya, bahas tentang letusan gunung tahun 1982. Ia mencoba menenangkan diri dan memanggil pelan, "Teh, teh kopi." 3 kali ia memanggil, namun tidak ada jawaban dari balik tirai. Otak Hendra berputar keras. Logikanya mulai merajut kepingan-kepingan kejanggalan. Ia memandang ke arah piring gorengan di depannya. Tiba-tiba, ilusi itu luntur. Asap tipis yang mengepul menggiurkan itu menghilang. Aroma gurih berubah drastis menjadi bau busuk bangkai yang menusuk hidung. Gorengan di dalam piring itu berwarna kehitaman, dipenuhi belatung gemuk yang menggeliat lincah di sela-sela sisa makanan busuk itu. Hendra mematung. Perutnya bergejolak hebat. "Hendra, please, ayo pergi." "Firasat gua makin parah," rintih Gandhi. Tepat saat mereka berdua berdiri perlahan bersiap lari, dari balik tirai terdengar suara yang meruntuhkan sisa keberanian mereka. Hihihihihi, tawa yang sangat mereka kenal. Tawa dari makhluk yang mengejar mereka 10 menit yang lalu. Tirai tersingkap. Bukan wanita penjaga warung berdaster yang keluar, melainkan sosok kuntilanak berwajah hancur dengan sebelah mata menjuntai keluar. Di kedua tangannya yang pucat berurat hitam, ia memegang 2 gelas kaca usang. Isi gelas itu bukan kopi, melainkan cairan kental berwarna merah pekat yang berbau amis darah segar. "Ini kopinya udah ada, Ujang. Diminum atuh." Ucap makhluk itu, suaranya merupakan perpaduan antara suara wanita warung dan geraman binatang. "Lari, Andy," teriak Hendra. Kesadarannya sebagai pemuda asli Bandung yang sering diajarkan untuk tetap rasional di saat genting langsung mengambil alih. Ia menarik lengan Gandhi dengan sekuat tenaga, menyeret temannya itu keluar dari warung laknat tersebut. Mereka melompat ke atas motor. Hendra memutar kunci kontak dan menginjak kickstarter. 1 kali, 2 kali. Mesin hanya batuk-batuk. "NDRA cepetan, dia ngejar kita." Gandhi berteriak histeris. Air mata ketakutan sudah mengalir di pipinya. Kuntilanak itu keluar dari warung. Ia berjalan pelan, teramat pelan. Namun saat Gandhi menatap ke bawah, kaki makhluk itu tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas udara. Jubah putihnya menyeret debu. Brum, mesin akhirnya menyala. "Pegangan!" teriak Hendra
sambil memuntir gas secara maksimal. Motor melompat maju, meninggalkan warung temaram itu. Gandhi menoleh ke belakang, bersiap melihat sosok itu mengejar mereka lagi. Namun anehnya, kuntilanak itu hanya berdiri mematung di depan warungnya yang perlahan memudar, tersenyum menyeringai ke arah mereka, seolah tahu bahwa buruannya tidak akan pernah benar-benar lolos. Selang beberapa menit berkendara menembus malam yang dingin, kelegaan luar biasa menyapu dada Hendra. Di ujung jalan, cahaya lampu desa mulai terlihat. Ia mengenali lekuk jalanan ini, pepohonan rindang di sisi kiri, dan puncaknya, sebuah gapura desa bertuliskan "Selamat datang di Desa Karang". Ini adalah jalan masuk menuju kampung neneknya. "Ndi, kita sampai Ndi, itu gapura kampung nenek gue," seru Hendra dengan sumringah. Otot-otot di bahunya yang sedari tadi tegang perlahan mengendur. Gandhi membuka matanya perlahan. Benar, mereka telah memasuki sebuah perkampungan. Namun, seiring melajunya motor melewati rumah-rumah warga, dada Gandhi kembali didera perasaan tak nyaman. "Hendra," tegur Gandhi, suaranya masih serak. "Kenapa kampung nenek lu sepi banget? Ini rasanya kayak masuk kuburan massal." Hendra terdiam sebentar. Sebenarnya ia pun merasakan kejanggalan yang sama di dalam hatinya. Kampung ini memang tidak seramai Bandung di malam hari, tapi tidak pernah sesepi ini. Biasanya jam segini masih banyak aktivitas. Cuma perasaan lo aja, Andi. Efek kejadian tadi. Namanya juga di kampung, jam segini orang-orang udah pada tidur. Hendra mencoba menenangkan hati sahabatnya, meski lidahnya sendiri terasa keluh, matanya menyapu sekeliling. Pos ronda yang biasanya terang dan diisi oleh bapak-bapak yang asik main kartu gaple, kini gelap gulita dan berdebu seolah sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Warung kopi Kang Ujang yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari rumah neneknya, tempat pemuda kampung biasa nongkrong main gitar sampai pagi, juga tertutup rapat, bangunannya tampak reyot dan lapuk. "Udah, bentar lagi sampai kok. Rumah nenek gue di ujung jalan ini," ucap Hendra mempercepat laju motornya. Tak lama, mereka berhenti di depan sebuah rumah panggung khas pedesaan berbahan kayu jati yang kokoh. Halaman luasnya tampak bersih, namun tidak ada satupun lampu yang menyala di teras. Semuanya gelap. Hendra mematikan mesin motor. Kesunyian kembali membekap mereka. Berdua, mereka berjalan mendekati pintu utama. Tok. Tok, tok. "Nek, ini Hendra, Nek," panggil Hendra agak keras. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Hendra mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki terseret dari dalam. Slot kunci berputar dan pintu kayu berderit terbuka perlahan. Di ambang pintu berdirilah Mak Minah. Nenek Hendra tampak mengenakan kebaya tua dan kain jarik. Rambut putihnya disanggul asal-asalan. Wajah keriputnya menunduk, tidak menatap langsung ke arah cucunya. "Nek, maaf ya Hendra baru sampai malam banget. Di jalan tadi ada kendala," ucap Hendra dengan rasa bersalah. Ia meraih tangan kanan neneknya, menunduk dan mencium punggung tangan keriput itu. Sentuhan itu membuat Hendra sedikit terkejut. Tangan Mak Minah sangat dingin, sedingin balok es dan terasa kaku. Namun ia menepis pikiran buruknya. Ia berpikir mungkin neneknya kedinginan menunggu sejak sore. Gandhi melirik Hendra, memberi isyarat mata. Kenapa nenek ini sama sekali tidak berbicara? Mak Minah hanya mengangguk pelan, seolah mempersilakan mereka masuk. "Udah, yuk masuk." Hendra menggiring Gandhi masuk ke ruang tengah. "Nenek gue kalau lagi nggak enak badan atau sakit emang gitu, Ndi. Jarang ngomong, diam aja, paling cuma ngangguk. Maklumlah, udah sepuh." Mereka duduk di kursi kayu panjang di ruang tengah yang hanya diterangi cahaya remang dari lampu tempel di dinding. Mak Minah berjalan tertatih, duduk di kursi rotan tepat di seberang mereka. Wajahnya tertutup bayang-bayang. Hendra, yang merasa sudah aman di rumah sendiri, mulai bercerita. "Nek,
Tadi di jalan lewat jalur larangan itu, Hendra sama teman Hendra ini, Gandhi, ngalamin kejadian ngeri banget. Motor mati, terus kita diganggu. Sebelum Hendra menyelesaikan kalimatnya dan menyebutkan kata kuntilanak, keanehan kembali terjadi. Bau neneknya mulai bergetar, awalnya pelan, seperti orang kedinginan, namun getaran itu semakin kencang. Dari mulut neneknya yang menunduk, keluar suara decakan kecil yang kemudian berubah menjadi kekehan hihi, hihihi. Hendra dan Gandhi seketika terpaku, darah mereka seolah membeku di pembuluh nadi. Suara tawa itu bukan suara serak Makminah, itu adalah tawa melengking, tawa mengerikan dari kuntilanak yang mengejar mereka sejak awal. Makminah perlahan mengangkat wajahnya. Jantung Hendra seakan ditarik paksa dari dadanya. Wajah keriput neneknya mulai meleleh seperti lilin yang dibakar, menetes ke lantai, menampakkan daging merah busuk dan kulit pucat penuh belatung di baliknya. Bola matanya menghilang, digantikan rongga hitam pekat. Sanggulnya terlepas, membiarkan rambut hitam kusut masai terurai hingga menyapu lantai. Pakaian kebayanya berubah menjadi gaun putih lusuh berlumur darah. Makhluk itu menyeringai, mulutnya robek hingga ke telinga. "Selamat datang di rumahku, Kasep," bisiknya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, mengguncang relung jiwa. Tawanya meledak, memekakkan telinga, menciptakan ilusi keputusasaan yang absolut. Hendra dan Gandhi terdiam, syok berat, mulut menganga tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kegelapan total menyergap kesadaran mereka. Di dimensi yang berbeda, tepat di waktu yang sama, rintik gerimis mulai membasahi bumi. Ustadz Iman, seorang tokoh agama yang disegani di Garut, tengah memacu motor tuanya membelah jalanan desa sehabis mengisi pengajian di kampung sebelah. Sarungnya berkibar tertiup angin malam, mata batin Ustadz Iman yang tajam tiba-tiba menangkap pendar energi negatif yang luar biasa besar. Instingnya membawanya berhenti tepat di depan gerbang pemakaman umum Desa Karang, sebuah area pemakaman kuno yang sangat dihindari oleh warga setempat saat malam hari karena terkenal keangkerannya. Alis Ustadz Iman bertaut bingung. Di dekat pintu masuk pemakaman terparkir sebuah motor bebek berpelat D, Bandung. Ia sangat mengenali motor itu. Itu adalah motor milik Hendra, cucu dari Makminah, sesepuh kampungnya sendiri. "Astagfirullahaladzim, ada apa anak ini malam-malam di kuburan?" gumam Ustadz Iman. Begitu ia turun dari motor, bau anyir darah bercampur wangi bunga melati busuk langsung menyergap hidungnya dengan sangat pekat. Bau ini tidak alami, ini adalah manifestasi kebencian dari bangsa jin. Tanpa ragu, Ustadz Iman merapal doa perlindungan dan melangkah masuk ke dalam area pemakaman yang gelap gulita. Semakin ke dalam, energi itu semakin menekan. Hingga akhirnya, di bawah pohon beringin tua raksasa berusia ratusan tahun, pusat keangkeran kuburan tersebut, Ustadz Iman menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Hendra dan temannya, Gandhi, berdiri kaku seperti patung batu saling membelakangi. Mata mereka melotot kosong ke atas. Di mata batin Ustadz Iman, terlihat dengan jelas sesosok kuntilanak berukuran sangat besar. Wujud aslinya begitu mengerikan, sedang melayang di atas mereka. Rambut panjang makhluk itu melilit leher Hendra dan Gandhi dengan kuat, perlahan mencekik kehidupan dari kedua pemuda malang yang terjebak dalam ilusi dimensi lain itu. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," teriak Ustadz Iman menggelegar, memecah keheningan makam. Ia melangkah maju sambil mengumandangkan ayat kursi dengan lantang dan penuh penekanan. Setiap lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut sang ustadz bagaikan cambuk api bagi makhluk fasik tersebut. Kuntilanak itu menjerit kesakitan, suaranya melengking merobek malam. Lilitan rambutnya pada leher Hendra dan Gandhi terbakar dan putus. Makhluk itu melesat kabur, terbang menjauh ke arah bagian terdalam pemakaman yang paling gelap. Seketika, Hendra dan Gandhi tersentak.
Mereka jatuh terduduk di atas tanah kuburan yang basah, terbatuk-batuk hebat sambil meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Ilusi rumah nenek yang mengerikan itu hancur berantakan. Mereka kini sadar bahwa sejak dari warung tadi, mereka tidak pernah benar-benar lolos, melainkan digiring masuk ke pusat kuburan. Istighfar, Jang, kalian sudah sadar. Ustadz Iman memapah kedua pemuda yang masih setengah syok itu, membawa mereka segera menjauh dari pohon beringin laknat itu menuju motor, lalu membimbing mereka menuju rumah Mak Minah yang sebenarnya. Setibanya di rumah Mak Minah, rumah panggung yang terang benderang dan terasa hangat, wanita sepuh itu langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Wajah keriputnya yang tadinya memancarkan kekhawatiran berubah menjadi terkejut melihat kondisi cucunya yang pucat pasi bak mayat hidup diantar oleh Ustadz Iman. Ustadz Iman tahu betul siapa Mak Minah. Di balik sosoknya yang rentan, Mak Minah adalah sesepuh yang memegang pagar gaib kampung tersebut, memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang diwariskan leluhur. Setelah Ustadz Iman menjelaskan kejadian di pemakaman secara singkat, ia pun berpamitan karena harus segera pulang. Mak Minah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun tak berselang lama setelah Ustadz Iman pergi, udara di dalam ruang tamu Mak Minah tiba-tiba berubah dingin. Lampu petromak di sudut ruangan berkedip-kedip. Hendra dan Gandhi yang baru saja diberi minum teh hangat kembali beringsut ketakutan. Mak Minah yang tadinya lembut, seketika wajahnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol, auranya memancarkan ketegasan dan kebengisan yang tak pernah Hendra lihat sebelumnya. Neneknya berdiri tegak, tak lagi terlihat renta. "Sepertinya ada yang berani mengikuti kalian sampai ke rumahku," desis Mak Minah pelan namun tajam. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan bantingan keras akibat angin kencang. Di teras yang gelap, berdirilah sosok kuntilanak itu lagi. Kali ini wujudnya lebih marah, menatap tajam ke arah Hendra dengan sisa-sisa luka bakar di rambutnya akibat ayat suci tadi. Mak Minah melangkah maju, memposisikan dirinya di depan Hendra dan Gandhi sebagai perisai. "Pergi dari sini, Jurik Siah, sebelum aku mengikat kau di pohon beringin itu sampai hancur tak bersisa," ancam Mak Minah dengan suara lantang yang menggetarkan dinding kayu rumah. Makhluk itu menyeringai dan menunjuk lurus ke wajah Hendra. "Aku mau bawa anak itu. Aku suka dengan anak itu." "Hihihihi," balasnya dengan suara geraman. Mata Mak Minah membelalak. Tanpa banyak bicara, ia merapal jampi-jampi, perpaduan kuat antara mantra Sunda kuno warisan leluhurnya dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tangannya menghentak ke lantai kayu, memancarkan gelombang energi putih yang hanya bisa dirasakan tekanannya oleh Hendra dan Gandhi. "Bismillahi, balik ke asal, balik ke awal, hancur siahku kalamullah." Mantra itu menghantam sosok kuntilanak tersebut secara kasat mata. Makhluk gaib itu terpelanting ke belakang. Tubuhnya tiba-tiba memercikkan api gaib yang membakar gaun dan kulit pucatnya. Ia berteriak kepanasan yang amat sangat, bukan lagi tawa, melainkan lolongan kesakitan yang memilukan. "Ampun, ampun," jeritnya. Sebelum akhirnya sosoknya melebur menjadi asap hitam tebal dan kabur terbawa angin malam yang berembus kencang menjauh dari pekarangan rumah. Pintu terbanting menutup kembali dengan sendirinya. Hawa hangat berangsur-angsur kembali memenuhi ruangan. Mak Minah menghela napas panjang, kembali menjadi nenek yang renta. Ia berbalik menatap kedua pemuda yang masih duduk gemetar di lantai. Malam itu, Mak Minah membersihkan sisa-sisa aura negatif dari tubuh Hendra dan Gandhi menggunakan air doa dan daun kelor. Sambil mengusap kepala Hendra, Mak Minah memberikan pepatah tajam yang akan selalu terukir di ingatan mereka berdua selamanya. "Ini pelajaran buat kalian, Jang. Jangan sembarangan tidak menggubri sebuah larangan. Alam ini bukan cuma milik manusia,
Apa yang terdengar seperti mitos belaka, terkadang adalah dinding tipis yang memisahkan kita dari mara bahaya.